Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala ni'matillahi man la nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak dosen LPTK IAIN Kerinci, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishaq. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Salman Al-Farisi di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai mahasiswa PPG Akidah Akhlak dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Kerinci, pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 12 Aliyah Salman Al-Farisi dengan materi adab pergaulan dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari saksikan secara bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan hingga kita bisa berjumpa kembali di kelas kita yang sederhana ini. Anak-anakku sekalian, mohon maaf nih, Bapak terlambat. Tadi ban bocor di jalan. Ban Bapak itu bocor. Untung ada si Agung tadi itu bantu jemput tadi, telepon tadi, maka Bapak lambat. Seharusnya kita tadi masuk jam 10. Jadi makasih nak ya. Jadi sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan pada kita semua. Kemudian kita diberikan kecerahan pemikiran untuk mengambil pelajaran yang kita proses yang kita alami pada hari ini. Ya, silakan Ketua, pimpin. Semua siap. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anak sekalian, sekali lagi mohon maaf nih datang terlambat. Kemudian sebelum kita memulai ke materi pelajaran pada hari ini, Bapak mau nanya dulu kabar kalian semua. Gimana kabarnya? Baik. Ya, Bapak absen dulu ya. Ya. Agung. Ya. Bella Rohani. Fauzan Hafizin. Iya, Pak. Miftahul Huda. Nabil Siddiq Setiawan. Hadir, Pak. Kemarin ngapa udah masuk? Sakit, Pak. Oh, sakit? Iya, Pak. Hai. Baik anak-anak sekalian, ini hadir semua ya. Jadi sebelum kita memulai, sekali lagi Bapak sampaikan bahwa pada hari ini kita akan memberikan materi tentang akidah akhlak. Sebelum itu Bapak mau nanya nih, materi yang kemarin yang kita pelajari tentang Asmaul Husna, itu sudah hafal semua kemarin nak? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sedikit Bapak mau mengulas bahwa nada-nada yang ketika kita membaca Asmaul Husna itu ada intonasinya. Bapak ulang dikit ya. Seperti ini. Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin. Bisa diulang nggak? Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak anggap kalian sudah selesai tuntas pelajaran tentang Asmaul Husna. Jadi hari ini kita belajar tentang adab pergaulan dalam Islam. Ini menarik materi kita pada hari ini. Kenapa dibuat
adab pergaulan di dalam Islam, karena kita di dalam Islam ini ada adab atau ada kriteria-kriteria dalam bergaul. Apalagi kalau kita bergaul dengan teman kita yang sebaya, yang seumuran. Kamu nih milih-milih tak kalau dalam bergaul? Tidak. Antai tidak. Iya, dan milih-milih. Jadi kalau kita bergaul dengan teman, misalnya nih tinggal di Bukit Tempurung ya. Ini Bukit Tempurung juga. Kalau bisa, jangan seduduk lagi dengan dekatan Bukit Tempurung. Kalau Bukit Tempurung misalnya di sini Bukit Tempurung, ini Simpang Tuan, cari yang jauh. Jadi akrab kamu tuh. Karena gini, kalau kita pergaulan di dalam sekolah ini, dalam kita masa-masa sekolah ini, masa-masa sekolah itulah yang paling indah. Masa-masa sekolah itulah kenangan yang paling indah. Karena gini, kalau kita nih sudah bagus pergaulan kita pada saat waktu sekolah, nah kita tidak ada jaminan nanti ada maksudnya, mungkin bisa jadi model dia nih jadi kades, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bidan. Nah kalau kamu bergaul dari sekarang tidak bagus, nanti ingat dia nih, anak kau misalnya, ini kalau mana tahu 20 tahun ke depan nanti sudah punya anak kau sakit, nak berobat dengan si Anggun nih, nanti dia ingat, anak dia, kau nih dulu pernah nyakitin hati aku. Gara-gara kau kemarin aku dihukum dengan guru. Jadi ingat, jadi manusia nih, kamu yakinlah apa? Manusia itu tidak pendendam, tapi betul tak? Kalau kamu tuh misalnya walaupun kejadiannya 5 tahun yang sudah lalu, 10 tahun yang sudah lalu, pasti kamu ingat. Apalagi kalau perlakuan kawan kita dengan kita itu tidak benar, tidak bagus, wah itu membekas terus tuh. Betul tak? Sejauh itu ada yang mau bertanya tak? Tentang adab. Tidak. Tentang adab pergaulan. Kemudian apa akibatnya jika pergaulan itu tanpa etika? Kalian tahu tak? Ya. Terjadinya perpecahan antara teman atau perselisihan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Jadi kalau kita bergaul tanpa etika, misalnya kadang-kadang kita ini kan bergaul, ada kawan tuh kadang-kadang egoisnya tingginya kan. Ya tak? Nak menang dewek, nak menang sendiri. Kadang-kadang ada juga kawan tuh pelit, ada juga kadang-kadang tuh suka menggibah. Nih dikit misalnya tak, wih si Agung tuh dia katanya banyaknya namanya ceweknya. Jadi suka gawainya menggibah. Akhirnya kalau kamu menggibah, suatu saat nanti orang yang kamu gibah tuh pasti tahu. Karena kalau sudah keluar bahasa yang kita keluarkan dari mulut kita, itu bukan milik kita lagi. Itu bertambah, nanti kita digoreng orang nanti, apalagi orang yang tidak senang dengan kita, ditambah-tambahnya, kau diceritakan, itu jangan. Jadi adab itu yang perlu dijaga juga, ya. Oke. Kemudian dari poin yang Bapak sampaikan tadi, etika itu ada lagi tak manfaat dari kita belajar kalau kita bergaul tanpa etika? Ada lagi tak yang bisa jawab? Kira-kira. Ya. Ini baru pertemuan pertama kita nih yang ini tak masalah akidah akhlak ini tak. Nah, pelajaran akidah akhlak ini pentingnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau akidah akhlak kita kurang pemahaman kita tentang akidah, tentang akhlak, ya maka timbullah pergaulan bebas tadi. Betul tak? Nah, jadi anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, coba kita Bapak mau menayangkan video tentang adab pergaulan dalam Islam. Jadi ini kamu perhatikan bagus-bagus nak ya. Nanti akan Bapak tanya hikmah dari video yang kamu tonton.
Tadi. Nah ini kita nonton sama-sama biar kamu tuh tidak ada bosan. Ya tak? Ya dengan tuh. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu terkait adab bergaul dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayat. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Adab adalah tata krama dan perilaku. Demikian pemaparan tentang adab ini. Semoga video yang singkat ini memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton video yang berkaitan tentang pergaulan, adab pergaulan dalam Islam, ada tak pelajaran yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu petik di dalam video tadi? Nah, coba sebutkan. Ada yang bisa menyampaikan ilmu yang didapat? Nah, silakan. Ada tak? Ya. Allah melarang kita untuk berbuat keji dan mungkar. Apa lagi? Allah melarang kita berbuat keji dan mungkar. Ya, tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ilmu yang kalian dapatkan dari menonton tadi, video yang kamu dapatkan, ada tak yang membekas, yang bisa kamu ambil hikmahnya tadi? Nah, Bapak ulang sedikit. Ya. Ada yang berkesan tak dalam hati kamu? Nah ini yang bahaya nih. Ya tak? Ya, apa nih? Ini kalau kita berkawan itu, berteman, ini yang perlu dijaga. Nih. Ya? Betul tak? Ini yang sering kalau pembuktian kita sebagai kawan sejati itu, kawan betul-betul sahabat yang baik, itu buktinya kalau kita sudah tidak berkawan lagi, tapi kita tidak mengeluarkan aib orang, teman kita. Tapi kadang-kadang, nah ini yang kebanyakan, kalau sudah tidak berkawan lagi, kalau sudah bermusuhan, biasalah kalau kita berkawan tidak. Kalau sudah ada masalah dikit, mulai ceritakan, woi, kau percaya tak? Dia tu dulu gini, suka maling di kantin. Aib tu, padahal dia juga ikut maling, berdua lah dia. Kadang-kadang kita mengeluarkan aib orang, tak sadar kita ni punya aib juga. Betul tak? Karena setiap keburukan manusia tu pasti ada. Jangan sekali-kali menceritakan keburukan orang lain dengan teman yang lain. Walaupun kita tidak berkawan, integritas seorang teman itu dinilai kalau sudah tidak berteman lagi. Ini kerja kelompok. Sebelum Bapak bagikan tugas kelompok ini, kita bagi kelompok dulu ya. 2 kelompok. Kalau Bapak supaya kamu tidak milih kawan, Bapak punya teori.
ini 1, 2, misalnya kamu hitung 1, 2, nanti yang lain itu 1, 2. Jadi yang kelompoknya yang nomor 1 lah, yang nomor 2 lah. Ya, ya kita buat 2 kelompok, hitung. 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2. Nah, ingat kan? Nah, silakan ubah posisi tempat duduk. Yang ya, kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2. Yang nomor 1 tadi di sini. Ya, ubah. Hah? Buat bulatan. Ya, masing-lah. Buat bulatan ya. Nah, yang penting kamu nyaman. Pilih ketua kelompok ya. Ini nomor 1 ya, nomor 1. Jadi kita berkawan, inilah tanda bahwa kita memilih teman itu tidak milih-milih. Kalau bapak kamu kasih kesempatan nak milih teman, silakan kamu bagi pilih kawan. Kamu pilih-pilih yang pintar kakek. Ya tak? Walaupun sebenarnya kamu itu pintar kalau pintar semua kan. Nah ini juga kelompok nih. Nih. Jadi silakan pelajari itu. Bapak kasih waktu ya 5 menit. Ya, nanti akan kamu presentasikan. Nah, enak tuh kelompok tuh. Kalau yang susah, tanya minta pendapat dengan kawan ya. Jangan nak menang dewek. Misalnya kamu nak jawab misalnya minta pertimbangan dengan kawan ya. Kerjasama, itu namanya kerjasama, kerja kelompok. Jangan diam-diam. Minta pandangan dengan kawan ya. Semangat. Wih, pandai kamu ni, tak pintar, luar biasa. Ada yang tak paham? Kan misalkan Ada soal yang tak paham tak? Ada soal yang membingungkan? Enggak. Ada soal membingungkan? Boleh? Pilihan gandanya sudah? Enak tuh soalnya tuh. lebih enak dari apa? Martabak. Jangan lupa ya, itu tulis nama. Dah, oke, ya sudah habis waktunya. Sudah? Ya, silakan. Kelompok berapa yang mau dulu? Kelompok 1. Oke, siap, silakan. Ya, ngadap ke temannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nabil Siddiq Setiawan. Perkenalkan nama saya Kusuma Syukri. Perkenalkan nama saya Bella Rahmani. Perkenalkan nama saya Siti Gabena. Perkenalkan nama saya Mr. Huda. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami.
1. Adab yang utama dalam bergaul dengan teman sebaya adalah A. Suka menolong dalam keburukan, B. Saling menghormati dan bersikap lemah lembut, C. Mementingkan diri sendiri, D. Menghindari perbedaan pendapat. Jawabannya adalah B. Saling menghormati dan bersikap lemah lembut. 2. Ketika berbicara dengan orang lebih tua, ada yang harus dijaga adalah A. Berbicara keras dan memerintah, B. Berbicara dengan sopan dan hormat, C. Memotong pembicaraan, D. Mengangguk dan memberikan jawaban. Jawabannya B. Berbicara dengan sopan dan hormat. 3. Menjaga pandangan atau gadul basar merupakan adat pergaulan terutama dengan lawan jenis, yang berarti A. Memandang lawan jenis dengan penuh perhatian, B. Menatap lawan jenis hingga matanya lelah, C. Menjaga pandangan agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan, D. Memamerkan diri di hadapan lawan jenis. Jawabannya C. Menjaga pandangan agar tidak terjerumus pada hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan adalah A. Membantu teman yang sedang menyantai, B. Memberikan nasihat agar menjauhi larangan Allah, C. Memahami teman yang suka membuang sampah sembarangan, D. Membantu teman yang sedang berjudi. Jawabannya adalah B. Memberi nasihat agar menjauhi larangan Allah. Nomor 5. Sikap jujur dan adil dalam pergaulan akan menciptakan suasana yang A. Penuh kecurigaan dan pertentangan, B. Penuh kebaikan dan kedamaian, C. Penuh kebohongan dan penipuan, D. Penuh intimidasi dan paksaan. Jawabannya adalah B. Penuh kebaikan dan kedamaian. Setelah Ya. kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya, pendapat kami untuk teman yang menjelek-jelekkan kami, tanggapan kami adalah dengan cara memberikannya nasihat dan mengingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah bisa dapat diterima? Gimana? Bisa. Sah. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Baiklah, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Luar biasa. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, hikmah atau pengalaman yang bisa diambil dari kerja kelompok tadi, yang pertama apa? Pentingnya kerjasama. Ya, pentingnya kerjasama. Nah, tepuk tangan. Jadi kalau kita kerjasama, ada pepatah mengatakan berat sama Dipikul. terus Ringan sama tinggi. iya, tepuk tangan. Jadi seberat apapun tugas yang diberikan oleh guru atau apapun urusannya dalam diri kita, kalau kerjasama, gotong royong kita, apalagi kalau misalnya kerjaan misalnya di luar sekolah, di kampung misalnya ada kerjaan gotong royong, kalau kita bersama-sama mengerjakannya selesai. Tapi kalau kita dewek yang mikirkan, itu tidak selesai. Jadi kemudian apa yang anak-anak petik dari tugas yang Bapak berikan tadi? Pengalaman atau hikmah dari yang Bapak berikan tadi itu, tugas kelompok, pengalaman pribadi yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang paling membekas? Saling menghargai. Saling menghargai sama Sama-sama. iya, bertangan. Ini ada tugas yang ingin Bapak berikan kepada kalian untuk sebagai refleksi ya, untuk penguatan kalian di rumah supaya kamu selalu melekat. Ini sebenarnya berlaku, sangat bermanfaat untuk dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jadi ini bukan hanya
sekedar untuk mendapat nilai, tapi kalau dipahami, insya Allah kamu akan jadi orang. Maksudnya jadi bermanfaat, karena sebaik-baik manusia itu ialah yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu, sebaik-baik orang lain itu, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini ya, Bapak kasih tugas, Bapak kasih PR kamu. Nih. Oke. Jadi minggu depan dikumpul ya. Ada pertanyaan yang sulit di situ? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Jadi Bapak simpulkan ya dari apa yang kita pelajari pada hari ini, bahwa setiap yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kita lakukan akan Boleh kita dapat. iya, kalau kita jahat terbukti dah itu. Terbukti kan? Kadang-kadang kita nolong orang di jalan, nolong teman di jalan, besok kita pula yang akan ditolong orang lain, walaupun bukan orang yang kita tolong tadi yang nolong kita. Kadang-kadang yang makan hati itu sakitnya tuh di sini. Kalau kita nolong dia tidak dengan kita. Ya, artinya dia tidak membalas kebaikan kita. Nah, ini jangan sampai membalas kebaikan dari kebaikan, jangan mengungkit kebaikan kita. Ini yang jadi persoalan kadang-kadang. Wah, aku kemarin nolong dia, sekarang dia tidak mau bantu aku lagi. Wah, mentilah, lain kali jangan lagi lah nolong dia. Itu jangan berpikir seperti itu. Karena itu tadi, inna khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. 10 kali kita baik dengan 10 kali, satu kali kita jahat sama orang lain, maka satu kali kita jahat sama orang lain, maka 10 kali pula orang jahat sama kita. Kalau sekali kita berbuat baik, 10 kali orang akan berbuat baik kepada kita. Yakin tak? Yakin. Nah, pernah kan dirasakan itu? Nah, jadi anak-anakku sekalian, informasi pertemuan berikutnya, materi pelajaran yang akan datang, Bapak tagih itu ya, PR kamu. Kita kembali ke materi minggu depan itu tentang adab dengan orang tua. Ya, adab dengan orang tua minggu depan materinya. Adab dengan orang tua ini kan adab pergaulan dalam Islam. Kadang-kadang yang kenapa dibuat materi minggu depan adab orang tua? Karena kadang-kadang kita jadi anak yang tidak tahu diri, lupa kebaikan orang tua ya. Kadang-kadang kita melawan dengan orang tua, kita merasa sukses akhirnya kita tidak lupa kebaikan orang tua. Nah, ini yang tidak boleh kita lupakan, kebaikan orang tua. Begitu juga kebaikan dengan teman kita yang lain atau orang lain. Jangan pernah melupakan kebaikan. Ya, baik anak-anak sekalian. Sebelum menutup ini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Oke. Baik, sebelumnya kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita menutup doa. Ya, silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak sekalian, ingat ya. Jadi kita hari ini tadi minta maaf Bapak aturannya masuk di jam 10 ya. Tadi Bapak untung ada si Zedani bantu Bapak tadi. Katanya, wah ada Pak Ishak tadi itu katanya bocor ban. Cuman itu yang dikasih tahu itu cuman ya. Enggak ada disuruhnya enggak ya. Berarti keinginan sendiri membantu Bapak tadi. Wah, luar biasa. Makasih ya.
Jadi tadi itu Bapak sangat terbantu. Insya Allah mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kamu, ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya, oke. Kita tutup ya. Kita pelajaran pada hari ini. Jangan lupa PR tuh, kumpulkan besok. Ya, boleh pulang. Ya, silakan.